Elza Sharif bela mati-matian Rudiana saat debat dengan Susno Duaji. Pengacara Elza Sharif dan mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji berdebat sengit soal perlunya kehadiran Ibtu Rudiana dalam sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina di PN Cirebon. Elza Sharif sebagai kuasa hukum Ibtu Rudiana menilai kliennya tidak perlu hadir di sidang PK yang diajukan terpidana kasus Vina. Elza beralasan tidak ada hukum acara yang mewajibkan Ibtu Rudiana hadir di sidang PK. Menurut Elza, hakim juga tidak bisa memanggil Ibtu Rudiana karena di sidang PK hakim hanya menerima pembuktian dari pemohon, terpidana kasus Vina Cirebon. Ini bukan persidangan kayak tingkat pertama. Ini gaya-gayaan kayak sidang tingkat pertama, kata Elza dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Senin, 16/0/2024. Menurut Elza, di sidang PK ini, pemohon mengajukan novum. Hakim cuma menerima dan memberikan kesimpulan, dan keputusan diserahkan ke Hakim Mahkamah Agung, Ma. Hakim, PK, ini cuma menerima, seperti admin gitu loh, kata Elza. Elza juga membantah pendapat pakar hukum yang mengatakan bahwa Hakim PK bisa memanggil Ibtu Rudiana. Gak ada, saya sudah 40 tahun, jadi pengacara, mungkin ahli pidana lebih muda dari saya. Itu ada hukum acaranya, saya gak main-main, gak bisa, yang bisa memanggil di berkas perkara. Berkas perkara sudah selesai, karena sudah memiliki kekuatan hukum tetap, katanya. Hakim sekarang ini tidak punya kewenangan apa-apa, cuma menerima, tegasnya. Bagaimana kalau Ibtu Rudiana mengajukan diri sebagai saksi? Dengan suara tinggi Elza menolaknya. Ngapain? Bukan soal itu, kita harus ada hukum acaranya. Kan lucu sekali, tiba-tiba datang Rudiana, kayak orang gila, katanya. Berbeda dengan Elza, Susno Duaji justru akan meminta Ibtu Rudiana hadir seandainya dia menjadi hakim maupun kuasa hukumnya. Bahkan, kalau seandainya dia menjadi Ibtu Rudiana, dia akan hadir tanpa diminta. Kalau saya Ibtu Rudiana, saya justru yang akan mengajukan minta PH-nya. Tolong deh saya hadir. Ngapain takut? Kan tidak bersalah, tegas Susno. Menurut Susno, saat ini Ibtu Rudiana dalam posisi belum dinyatakan bersalah. Sidang PK inilah forum untuk dia mengklarifikasi banyak tuduhan yang beredar di media sosial. Mudah-mudahan itu tidak benar, kan dia polisi, saya juga polisi. Dia dituduh merekayasa perkara, membuat laporan palsu, menyiksa. Kan berat sekali itu penyiksaan. Apalagi Indonesia sudah meratifikasi konvensi PBB tentang anti penyiksaan. Ini kesempatan dia mengklarifikasi itu di pengadilan, kata Susno. Jawaban Susno ini dibantah Elza dengan menyebut hal itu bukan cara yang tepat. Apalagi pencabutan keterangan yang dilakukan Liga Akbar dan Dede masih berproses. Itu harus diproses secara pidana oleh Bareskrim. Itu kan belum diproses. Yang bisa memanggil polisi, jaksa dan pengadilan, elak Elza. Susno kembali menimpali jika laporan terkait penyiksaan dan laporan palsu sudah diproses di Bareskrim, dan Rudiana maupun Dede sudah diperiksa. Terbukti atau tidak, terkait penyiksaan dan keterangan palsu, itu di peradilan pidana. Sementara, lanjut Susno, yang dipermasalahkan di sidang PK ini adalah munculnya bukti-bukti baru yang tidak dibahas di pengadilan sebelumnya. Termasuk putusan bertentangan dan kehilafan hakim. Dan ini hukum acara berbeda dengan laporan palsu maupun penyiksaan itu, tegas Susno. Penjelasan Susno ini membuat Elza berargumen lain terkait keterangan Dede pada kasus Peggy Setiawan yang dinilainya masih sama dengan saat BAP pertama tahun 2016. Susno kembali beralasan hal itu dilakukan karena Dede belum dilaporkan para terpidana atas laporan palsu di Bareskrim. Pertama, tidak boleh mencampur adukan. Kita bicara PK. PK ini terkait kesaksian baru, terkait kecelakaan lalu lintas. Lalu, proses pidana terkait kekeliruan hakim. Tidak adanya pendampingan pengacara, orang tidak disumpah, dan berita acara. Terkait penyiksaan, kesaksian palsu, prosesnya bukan Polda Jabar, tetapi di Bareskrim. Ini sedang berjalan, tukas Susno. Ibtu Rudiana disebut buat peradilan sesat dalam kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dinilai memiliki kontribusi besar terjadinya peradilan sesat yang membuat 7 terpidana kasus Vina Cirebon dihukum seumur hidup, dan 1 lainnya divonis 8 tahun penjara. Hal ini diungkapkan Edwin Partogi, kuasa hukum terpidana Saka Tatal yang juga mantan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Edwin membantah bahwa Ibtu Rudiana dipojokkan oleh para saksi dan terpidana dalam sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon. Menurutnya, para saksi dan terpidana itu menyampaikan fakta yang sebenarnya terjadi. Faktanya bahwa 8 orang ini menjadi terpidana karena peran besar Ibtu Rudiana. Entah kenapa Ibtu Rudiana ini offside untuk melakukan penyidikan, tanpa berdasarkan hukum, tanpa surat perintah, terang Edwin dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 17 September tahun 2024. Ditambahkan Edwin, Ibtu Rudiana juga telah melakukan penangkapan tanpa surat perintah,
penyiksaan hingga berlanjut tanpa proses penyelidikan, tapi langsung naik ke penyidikan. Tentu perkara ini tidak mungkin ada tanpa peran besar Rudiana, katanya. Bukan memojokkan Rudiana, tapi ini fakta atas peristiwa peradilan sesat yang diajukan PK ini. Kontribusi terbesar ya Rudiana, tegas Edwin. Menurut Edwin, kalau Ibtu Rudiana tidak melakukan penangkapan tidak berdasar, penyidikan semena-mena, peristiwa ini tidak akan ada. Tapi karena unsur subjektivitas, konflik kepentingan karena korbannya anaknya, Ibtu Rudiana melakukan semua itu. Gak tahu apa yang mengilhami Rudiana yang membuat 8 orang jadi tersangka ini. Apakah karena kesurupan? Yang jelas, peran Rudiana untuk menjadikan 8 orang pesakitan sangat besar, tegasnya. Dikatakan Edwin, sidang PK yang diajukan 6 terpidana ini surplus bukti dan saksi yang menguatkan bahwa peristiwa yang dituduhkan pembunuhan dan pemerkosaan ini nihil. Sidang PK 6 terpidana ini menguatkan PK yang diajukan Saka Tatal sebelumnya. Menggenapkan argumentasi bahwa bukan pembunuhan dan pemerkosaan, tapi kecelakaan yang mengakibatkan Eki dan Vina meninggal dunia, tegasnya. Sebelumnya, peran Ibtu Rudiana dalam penyiksaan para terpidana kasus Vina Cirebon pada 2016 silam diungkap Saka Tatal saat bersaksi untuk sidang PK 6 terpidana. Ternyata, Ibtu Rudiana tak hanya membiarkan anak buahnya menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon secara kejam, tapi juga ikut menyiksa. Hal ini diungkapkan Saka Tatal saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon pada Kamis, tanggal 12 September tahun 2024. Saka yang kini bebas setelah dihukum 8 tahun penjara di kasus ini, mengaku masih ingat wajah-wajah polisi yang menyiksanya saat dia berusia 15 tahun di tahun 2016 silam. Satu wajah yang tidak pernah dilupakan itu adalah Ibtu Rudiana. Saka mengaku dipukul pakai tangan hingga diinjak badannya oleh ayah Eki tersebut. Berapa kali saya lupa karena banyak yang mukul, bisa dibilang 20 orang lebih. Yakin Rudiana ikut melakukan, kata Saka Tatal. Diungkapkan Saka, penyiksaan itu sudah mulai terjadi saat dia dan 8 temannya yang ditangkap anggota Ibtu Rudiana masuk ke unit narkoba Polres Cirebon Kota. Saat itu dia tidak tahu apa-apa terkait kasus yang membuat polisi begitu beringas. Diakui, pemeriksaan para tersangka ini dilakukan secara terpisah. Saat di ruang unit narkoba Polres Cirebon Kota itu, dia disetrum dan diinjak-injak. Alat setrum kotak ada tombolnya seperti charger ponsel yang ditempelkan ke seluruh bagian tubuhnya hingga merasakan kesakitan yang luar biasa. Tak hanya itu, mata Saka bengap karena ditonjok polisi berpakaian seragam. Saya disuruh mengaku, katanya teman-teman kamu udah pada ngaku. Pak, saya salah apa? Saka gak pernah melakukan apapun yang melanggar hukum, ungkap Saka. Saat mau masuk sel, Saka juga dipukul pakai gembok. Dan ketika di dalam sel kepalanya diadu dengan teralis besi. Selama di sel itu Saka mengaku diberi makan, namun nasi yang diberikan itu dilempar ke mukanya sehingga kocar-kacir. Setelah itu, dia disuruh memakannya tanpa menggunakan tangan, tapi pakai mulut langsung mengambil di lantai. Hakim didesak hadirkan Rudiana di sidang PK terpidana kasus Vina. Desakan agar Ibtu Rudiana hadir di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon semakin keras. Hal ini setelah para terpidana kompak mengaku menerima siksaan dari Ibtu Rudiana dan anak buahnya saat proses penyidikan di Polres Cirebon Kota pada 2016 silam. Dua saksi, Dede Riswanto dan Liga Akbar bahkan mengaku diminta mengikuti skenario Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Bahkan terbaru, tahanan lain yang bersama 8 terpidana kasus Vina juga mengaku melihat penyiksaan yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana. Praktisi hukum, Tony RM mendesak majelis hakim untuk memerintahkan agar Ibtu Rudiana dihadirkan di persidangan. Menurutnya, hal ini sangat penting untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya. Hakim bisa mengeluarkan penetapan agar saudara Rudiana dihadirkan di persidangan dan itu tidak melanggar hukum. Baik di KUHP maupun di Undang-Undang Mahkamah Agung, tidak ada larangan atau kewajiban yang menghalangi, ujar Tony saat dimintai keterangan soal adanya pengakuan penyiksaan dari 6 terpidana yang terungkap di sidang PK, Senin, tanggal 16 September tahun 2024. Lebih lanjut, Tony menegaskan bahwa langkah menghadirkan Rudiana di persidangan adalah bagian dari upaya untuk menggali kebenaran yang sebenarnya. Demi menggali kebenaran dan keadilan, majelis hakim harus berani mengeluarkan penetapan agar saudara Rudiana dihadirkan dalam sidang peninjauan kembali ini, ucap kuasa hukum Peggy Setiawan ini. Ia juga menyampaikan harapannya agar keadilan benar-benar ditegakkan dalam kasus ini. Masyarakat Indonesia selama ini menanti keadilan dalam kasus meninggalnya Eki dan Vina. Maka dari itu, langkah menghadirkan Rudiana di persidangan sangat diperlukan demi memenuhi rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat, jelas praktisi hukum asal Kabupaten Indramayu ini. Sebelumnya, pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar, kehadiran Ibtu Rudiana ini penting karena dia yang notabene adalah ayah korban, justru menjadi penyidik kasus ini. Apalagi ada pengakuan terpidana bahwa dia dianiaya, dipukuli.
Menjadi penting dan relevan penyidik-penyidik yang memeriksa pada waktu itu, termasuk Ibtu Rudiana, dihadirkan. Sebut Abdul Fikar dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Rabu, tanggal 11 September tahun 2024. Abdul Fikar melihat sejak awal kasus ini sudah ada konflik kepentingan, conflict of interest, karena orang tua korban, ayah Eki, sekaligus menjadi penyidiknya. Mestinya kalau dia sadari, dia tidak harus menjadi pemeriksa, seharusnya diserahkan ke orang lain, katanya. Karena Ibtu Rudiana ikut memeriksa tersangka, maka, menurut Fikar, pemeriksaannya itu diragukan karena dia mempunyai kepentingan, yakni anaknya yang ikut menjadi korban. Seharusnya, saat itu Kepala Polres ataupun Polda juga melarang langkah Ibtu Rudiana tersebut. Karena ada konflik kepentingan itulah, Fikar melihat potensi keterangan Ibtu Rudiana menjadi tidak benar atau patut dibatalkan. Selain pemeriksaan, olah tempat kejadian perkara juga dinilai tidak objektif karena dilakukan oleh orang yang memiliki kepentingan. Karena dia akan cenderung pada kepentingannya. Meskipun faktanya lain, dia akan mendorong fakta yang diinginkan. Itu bahayanya kalau orang yang punya konflik of interest jadi pelaku dan pembuat kebijakan, tegasnya.